Ya, Bapak Ibu semua, senang bisa kembali melayani. Saya mau menyampaikan materi yang mungkin ayat dasarnya bagi kita semua itu sudah sering kita dengar. Tapi Bapak Ibu, yang menarik firman kita ini memang benar-benar firman yang hidup. Ketika saya menyiapkan firman ini pun secara tidak langsung firman ini sedang berkhotbah untuk saya sendiri. Kenapa? Karena beberapa akhir ini saya mengalami pergumulan yang bagi saya cukup berat. Kalau mungkin orang-orang bisa pernah berkata kepada dirinya titik terendah, mungkin bagi saya ini adalah titik terendah dalam kehidupan saya pribadi. Dan begitu saya menyiapkan firman ini sungguh sangat memberkati diri saya. Dan saya pun berharap ini bisa memberkati Bapak Ibu semua dan pola pikir kita yang mungkin selama ini salah itu kembali bisa diingatkan, kembali bisa diubahkan. Nah, yang saya mau sampaikan hari ini adalah tentang, kalau dari judulnya kita bisa lihat apa yang tidak kita lihat. Ini cukup menarik Bapak Ibu, kenapa bisa seperti itu? Kalau menurut saya sih aneh, kita bisa melihat tapi apa yang tidak bisa kita lihat. Dan ketika menyiapkan ini, saya browsing-browsing, saya ketemu template ini Bapak Ibu semua. Template-nya tentang VR. Nah, Bapak Ibu semua ada yang udah pernah coba VR? Nah, kalau ada yang udah pernah coba, atau yang belum pernah coba, saya coba cerita sedikit. Jadi di dalam, ketika kita pakai VR, di dalam sini ada gambarnya, ada gamenya, ada dunia barunya. Kalau istilah sekarang kan metaverse, jadi orang sekitar kita, dia nggak bisa lihat. Itu entah itu suami, istri atau siapapun gitu nggak bisa lihat. Yang bisa lihat hanya kita sendiri. Jadi dengan kalau bisa dikatakan kalau saya pribadi menganggap VR ini adalah salah satu penggenapan dari firman Tuhan. Salah satu penggenapan apa yang pernah dikatakan oleh Yesus, yaitu ini. Yesus berkata kepadanya, Thomas, engkau percaya karena telah melihat aku. Berbahagialah mereka yang percaya meskipun tidak melihat. Entah ini termasuk cocok logi atau apa, tapi ketika saya menyiapkan firman ini, oh iya benar ya, ketika kita memakai VR, kita ini melihat Bapak Ibu, apa yang orang lain tidak kita lihat. Dan kita berlaku, kita melakukan, kita mengucapkan, kita berfokus pada apa yang kita lihat. Dan kalau Bapak Ibu lihat, ini saya ada coba, saya pernah coba main VR, dan kalau Bapak Ibu lihat ini memang persis seperti orang gila sih. Ini ya kita coba lihat. Saya akan putarkan videonya. Kalau kita lihat kayak aneh sih. Benar-benar seperti nah, anak saya aja sampai bingung. Karena apa? Karena saya melakukan apa yang saya lihat. Itu di dalam kepala saya, itu saya lagi ditembak, lagi dikejar musuh. Terus saya harus kejar-kejar mereka. Nah, ketakutan. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Mungkin bagi orang luar melihat saya ini gila sudah, nunduk-nunduk, nembak-nembak, padahal mereka nggak lihat apa yang sedang saya lihat. Tapi bagi saya sedang melakukan apa yang saya lihat, dan itu di depan mata saya itu tampak sangat nyata. Nah, Bapak Ibu semua, hari ini saya mau berbagi, saya mungkin kembali mengingatkan bahwa
ayat dasarnya pun ayat yang sudah sering kita dengar, tapi semoga nanti dengan penjelasan saya, dengan pemaparan saya, kita kembali diingatkan, pola pikir kita kembali dirubah. Nah, ada satu quote yang menarik, saya menemukan quote ini ditulis oleh John C. Maxwell, ini merupakan motivator yang terkenal di dunia sampai hari ini. Dia mengatakan, temukan visimu, dan itu yang akan menuntun kamu apa yang di dalam kamu lakukan. Jika kamu kurang visi, lihatlah ke dalam dirimu. Bahkan motivator di luar pun dia bisa mengatakan, jika kamu kurang visi, lihatlah ke dalam dirimu dan gambarkan bakatmu dan apa keinginanmu. Jika kamu kurang visi, lihatlah ke dalammu. Kenapa? Itu persis juga yang Yesus katakan. Yesus berkata kepadanya, Thomas, engkau percaya karena telah melihat aku, berbahagialah mereka yang percaya meskipun tidak melihat. Ini ayat yang sudah sering kita dengar, sudah mungkin ayat hafalan bagi kita semua, tapi bagi saya pribadi ketika membaca ayat ini, saya kembali diingatkan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena akhir-akhir ini saya fokus pada apa yang kelihatan. Bahkan saya pernah ketika istri saya ngajak, ayo kita doa, saya jawab seperti ini, Bapak Ibu. Percuma berdoa tidak merubah keadaan. Saya bilang seperti itu sama dia. Bahkan sampai suatu beberapa waktu ini, saya sampai nggak bisa nangis, Bapak Ibu. Meskipun bebannya sudah bagi saya pribadi sudah sangat berat, saya udah nggak bisa nangis lagi. Karena saya pikir percuma nangis, itu tidak merubah keadaan. Tapi justru ketika menyiapkan firman ini, justru itu yang malah membuat saya malah menangis ketika menyiapkan firman ini. Saya kata, Tuhan, terima kasih, aku sudah disadarkan, aku sudah melakukan hal yang salah beberapa akhir ini. Dan ternyata itulah yang mengubahkan, dan saya berharap ini pun bisa mengubahkan Bapak Ibu semua. Nah, sebelum masuk ke dalam intinya, saya mau mengajak Bapak Ibu semua melihat ada 12 pengintai yang kita tahu semua ini. Ketika bangsa Israel hendak masuk ke dalam tanah perjanjian, mereka mengirim 12 pengintai. 10 mengatakan 3 hal ini, tapi hanya 2 yang mengatakan, yaitu Joshua dan Kaleb yang mengatakan kita pasti bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, yang menarik adalah ketika membahas 12 pengintai, pasti yang menjadi fokusnya adalah kedua orang ini, Joshua dan Kaleb, di mana yang kita tahu Joshua dan Kaleb itu menggambarkan Yesus dan kita. Yosua adalah Yesus yang dari arti kata namanya pun sama, Yesua artinya Yahweh yang menyelamatkan, sedangkan Kaleb dalam bahasa aslinya itu yang artinya adalah anjing yang menggambarkan kaum Gentile, kaum di luar Israel. Jadi ketika kita berbicara tentang 12 pengintai, itu berbicara tentang Yesus dan kita. Kita sudah masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mendengar tentang 12 pengintai, kita mau masuk tanah perjanjian, mungkin ada yang berpikir seperti ini, loh, kita kan sudah di dalam Kristus, kita kan sudah masuk ke dalam tanah perjanjian, berarti cerita ini nggak berlaku lagi dong. Iya benar Bapak Ibu, saya percaya kita di dalam Kristus, kita sudah punya yang terbaik, tapi kita ini masih manusia Bapak Ibu semua. Kita ini masih bisa takut, masih bisa khawatir, bahkan mungkin seperti saya masih bisa menyangkali kebenaran. Karena kita masih hidup di dunia, karena kita masih punya jiwa, kita masih punya perasaan. Kalau kita berkata kita sudah sempurna, kita sudah di dalam Kristus, itu benar, saya percaya itu. Tapi kita ini masih hidup di bumi, kita masih berproses, kita turun naik. Dan yang mau saya sampaikan adalah ketika kita dalam kondisi turun, ketika kita merasa kita ini nggak bisa menghadapi kenyataan, mari ingat kembali firman hari ini. Nah, yang pertama adalah 10 pengintai itu mereka mengatakan mereka tahu tanah Kanaan itu baik. Nah, sama seperti kita Bapak Ibu. Kita sudah dengar firman, kita tahu kita di dalam Kristus, kita tahu kita pasti sembuh,
kita tahu kita pasti diberkati, keluarga kita baik, kita tahu. Mereka pun juga sama, Bapak Ibu. Mereka melihat dengan matanya sendiri bahwa di tanah Kanaan itu penuh susu dan madu. Kita pun juga seperti itu. Kita tahu bahwa di dalam Kristus kita punya keselamatan, itu sudah pasti. Kita tahu di dalam Kristus kita punya berkat surgawi, kita tahu di dalam Kristus kita punya kesembuhan, kita tahu di dalam Kristus kita punya segalanya. Tapi namanya manusia, selama berjalannya waktu, itu pun yang mereka lakukan, itu pun yang mereka rasakan. Dari 10 orang itu mengatakan mereka merasa kalah dan mereka merasa tidak mampu. Nah, berapa banyak di antara kita juga seperti ini. Aku tahu firman Tuhan kayak gini. Aku tahu keluargaku pasti diberkati. Aku tahu aku pasti sembuh. Tapi kenyataannya seperti ini. Mana yang janji Tuhan mengatakan bahwa oh kita diberkati? Mana yang janji Tuhan yang mengatakan aku pasti sembuh? Aku nggak bisa, aku nggak mampu. Aku nggak bisa lepas dari kondisi ini. Aku nggak bisa melakukan ini. Aku udah nggak bisa sembuh. Nggak mungkin kita bisa menggenapi janji Tuhan yang dan segala macam segala berkat itu nggak mungkin. Kami nggak bisa. Aku nggak mampu. Berapa banyak dari antara kita seperti itu, termasuk saya, Bapak Ibu, akhir-akhir ini. Saya mengatakan, nggak mungkin, sudah nggak bisa berubah sudah. Percuma melakukan apapun. Saya juga sampai bilang sama istri saya, nggak usah Tuhan-Tuhanan lagi, nggak usah melakukan sesuatu lagi, nggak usah. Kita ini nggak mampu, nggak bisa sudah. Saya sampai berkata seperti itu. Nah, berapa banyak juga kita seperti itu. Kita tahu firman Tuhan, tapi kita merasa kita ini sudah nggak mampu lagi. Kemudian yang terakhir, ya ini yang parah sih, ini yang paling parah yang mereka lakukan. Mereka memandang rendah diri mereka. Kalau kita baca di Bilangan 13 ayat 33, mereka bilang bahwa mereka ini seperti belalang. Bayangkan Bapak Ibu, mereka menggambarkan diri mereka seperti belalang. Mereka sedang, kalau boleh pakai istilah kata psikologi, self image-nya, mereka mengatakan bahwa mereka seorang belalang. Nah, berapa banyak juga di antara kita mungkin seperti itu. Kalau saya iya, saya mengatakan, saya ini nggak mampu. Saya bukan siapa-siapa. Saya sudah ditinggalkan Tuhan. Saya mengatakan seperti itu. Nah, berapa banyak juga di antara kita seperti itu. Ketika kenyataan, ketika kesulitan datang, kita fokusnya pada kita. Kita fokusnya pada siapa kita. Padahal sudah sangat jelas firman Tuhan mengatakan kita adalah umat pemenang, kita bahkan lebih dari pemenang, kita ada di dalam Kristus. Kristus sudah mati bagi kita, Kristus sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Tapi kadang kita lupa, Bapak Ibu semua. Inilah yang menjadi pergumulan kita seumur hidup kita nanti. Ketika ada persoalan datang, ketika ada permasalahan datang, mana yang kita lihat? Kita lihat masalah yang datang, kita lihat pergumulan yang datang, kita lihat semua yang tidak pernah selesai ini, atau kita melihat apa yang orang lain tidak kita lihat. Ini bagi saya pribadi, bahkan ketika saya bicara ini pun, saya kembali diingatkan lagi Bapak Ibu. Saya benar-benar merasa, oh Tuhan itu sangat baik, Tuhan itu sangat luar biasa. Dan ketika kita menyadari bahwa kita ini punya iman, kita ini anggaplah seperti ini Bapak Ibu, kita ini saat ini ketika kita hidup di dunia, kita ini sedang pakai VR. Kita sedang pakai VR. Kita sedang melihat apa yang dunia tidak kita lihat. Tapi yang menarik adalah ini Bapak Ibu. Paulus mengatakan ketika saya merenungkan firman Tuhan dan saya dengar YouTube, ada satu pembicara yang menggunakan ayat ini di 1 Korintus 2 ayat 14. Namun manusia jasmani tidak menerima apa yang berasal dari Roh Elohim, karena hal itu adalah kebodohan baginya dan tidak dapat dimengerti olehnya,
sebab hal itu hanya dapat dipahami secara rohani. Dulu Bapak Ibu, ketika membaca ayat ini, saya berpikir ini untuk orang-orang di luar sana. Ini untuk orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Di ayat-ayat atasnya bisa Bapak Ibu katakan bahwa ada roh Tuhan di dalam kita, ada Kristus di dalam kita, dan Paulus mengatakan hal itu menjadi kebodohan bagi mereka. Dulu saya berpikir seperti itu, tapi saya diberikan pemahaman lain. Ternyata kebodohan itu pun terjadi bagi saya saat itu. Kenapa Bapak Ibu? Karena itu seperti yang saya bilang. Tuhan mengatakan kita diberkati, kita disembuhkan, keluarga kita dipulihkan. Tapi karena kita tidak melihat, karena kita melihatnya kenyataan, makanya itu menjadi kebodohan bagi kita, bagi saya saat itu. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Kan di dalam firman Tuhan mengatakan saya pasti diberkati, kita pasti diberkati. Tapi ketika kita melihat kenyataan kita belum diberkati, kita merasa firman itu menjadi kebodohan bagi kita. Kenapa? Karena kita tidak melihat kebenarannya. Kita tidak melihat firman-Nya. Fokus kita salah. Nah, ketika fokus kita salah, maka semua kebenaran, semua firman itu menjadi kebodohan bagi dunia. Karena yang kita tahu Bapak Ibu, kita adalah warga surga. Kita adalah makhluk roh. Dan ketika maka sudah sewajarnya yang kita imani, yang kita lihat itu adalah peristiwa rohani. Ketika kita berubah fokus, maka itu menjadi kebodohan bagi kita saat itu. Nah, kenapa saya pakai gambarnya VR? Jadi seperti ini. Firman Tuhan, kebenaran Tuhan, apapun yang pernah kita dengar, segala janji Tuhan, itu umpama ada di dalam VR ini. Nah, ketika kita fokus ke dalam firman Tuhan, perkataan Tuhan, janji Tuhan, kita akan berpikir seperti itu. Kemudian kita akan mengatakannya di dalam mulut kita. Dan kita akan melakukan apa yang kita lihat. Tapi yang menarik, yang lucu bagi orang di sekitar kita, ketika kita memakai VR ini, orang di sekitar kita akan melihat kita ini bodoh. Kenapa? Karena mungkin saat itu kita nunduk, kita berlari, kita bahkan yang VR yang terbaru sekarang katanya bisa ngetik, bisa ada laptopnya masuk ke dalam situ. Jadi kita ngetik udara, tapi malah terketik beneran dan itu bisa di-save. Itu perkembangan teknologi sekarang. Nah, bagi orang sekitar yang melihat kita ini melakukan hal yang bodoh. Wih, ngapain sih Agus ini seperti yang di awal video di awal saya tampilkan. Bahkan anak saya pun sampai bingung. Papa ini ngapain? Nunduk-nunduk, nembak-nembak. Padahal nggak ada yang dilihat. Orang sekitar nggak bisa melihat. Tapi karena kita memakai VR ini, kita bisa melihat. Itulah yang mau saya sampaikan hari ini Bapak Ibu, tetaplah fokus pada apa yang kita lihat, pada apa yang kita dengar. Nah, ini gunakan VR rohani. Seperti yang sudah saya jelaskan, VR ini anggaplah gambaran dari firman Tuhan yang kita dengar, yang kita pahami selama ini. Fokus aja Bapak Ibu, fokus pada apa yang Tuhan janjikan, Tuhan sediakan, Tuhan yang sudah lakukan ke dalam hidup kita, fokus pada itu saja. Dan kemudian perkatakan itu setiap hari. Mungkin ada yang berkata, oh ini ajaran New Age, ajaran berpikir positif. Enggak Bapak Ibu, justru New Age, ajaran berpikir positif, justru itu dia yang meniru kita. Mereka mengambil dari firman Tuhan, kemudian mereka menggantikan kata Tuhan itu dengan kata semesta, dengan kata batin, dengan kata, bahkan mereka juga mengatakan tentang Tuhan, tapi tidak mengakui Yesusnya. Justru mereka lah yang meniru kita, Bapak Ibu. Bukan kita yang meniru mereka. Jangan terbalik pola pikirnya. Ketika kita
ada kita mendengar motivasi yang mengatakan harus berpikir positif, harus berkata yang baik. Itu bagus dan itu semua ada di dalam Bible kita. Mereka yang meniru kita. Nah, setelah kita fokus pada Tuhan, kita memperkatakan itu, yang terakhir adalah lakukan, Bapak Ibu. Jangan hanya berdiam diri saja, jangan hanya mengatakan, oh Tuhan pasti akan, saya percaya Bapak Ibu, Tuhan pasti akan melakukan, tapi lakukan apa yang kita bisa. Lakukan apa yang kalau saya tulis di sini, lakukan apa yang terlihat di dalam VR. Nah, kalau kita memakai VR, di dalam itu ada musuh, ya kita pukul musuhnya. Kalau misalnya kita mau ditembak, ya kita menghindar. Kalau waktunya kita lari, ya kita lari. Nah, sama seperti itu. Ketika kita sudah di dalam fokus kita di dalam firman Tuhan, kita sudah memperkatakan firman Tuhan, lakukan firman itu. Kalau Tuhan suruh untuk berobat, ya berobat. Kalau Tuhan suruh untuk kita berdoa, ya kita berdoa. Kalau Tuhan suruh kita untuk bekerja, ya kita bekerja dengan giat. Tapi fokus kita bukan pada apa yang kita lakukan. Fokus kita tetap pada apa yang kita lihat. Dan yang menarik adalah di dalam anugerah ketika kita melakukan sesuatu, itu bukan kita yang melakukan, tapi Tuhan yang melakukannya di dalam kita. Jadi ada yang mengatakan, oh sekarang anugerah ini kembali lagi kepada perbuatan. Enggak. Tidak ada sama sekali saya mengandalkan perbuatan. Enggak, Bapak Ibu. Saya bisa mengatakan kalau kita bisa berbuat, kita bisa melakukan yang terbaik, itu bukan karena kita, tapi karena ada Tuhan yang bekerja di dalam kita. Jadi kita sama sekali nggak kembali kepada ke hukum perbuatan. Tidak, kita tetap berfokus pada Yesus. Kita berfokus pada apa yang Yesus katakan, dan kita berfokus apa yang Yesus lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, kemudian ini yang menarik Bapak Ibu. Sekarang PR kita hari ini, mulai dari hari ini ketika kita mendengar firman Tuhan, fokus kembali pada apa yang sudah Tuhan katakan. Jangan lagi terombang-ambing oleh keadaan dunia, jangan lagi terombang-ambing oleh perasaan kita. Ini yang paling susah Bapak Ibu. Kita kadang merasa, aku nggak bisa seperti ini. Keluargaku udah nggak bisa, keluargaku udah berantakan, pekerjaanku udah berantakan, aku udah nggak bisa sembuh. Kita kadang merasa seperti itu. Tapi mulai hari ini, mulai dari ketika kita mendengarkan kabar baik ini, fokus kita kembali dirubahkan, kita kembali diingatkan. Bahkan ayat ini bagi saya pribadi, Bapak Ibu, ini benar-benar ayat yang sangat menampar saya. Ketika kita berkata, kita pasti sembuh, kita pasti diberkati, keluargaku pasti dipulihkan, masalahku pasti selesai, aku pasti jadi orang yang luar biasa. Mungkin itu merupakan kebodohan bagi dunia. Orang akan berpikir, oh nggak mungkin, bodoh kamu tuh melakukan ini, nggak mungkin kamu tuh bisa seperti ini. Mungkin orang lain di luar sana mengatakan kita tidak bisa, kita tidak layak. Tapi Bapak Ibu, percayalah, apa yang mereka anggap kebodohan bagi mereka, itulah yang terbaik yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.